Dinda Rahmatul Aulia absen 1. Halo, nama saya Amelia Denur Aini, saya dari kelas 11 MP2 nomor absen 6. Halo, nama saya Hartati Cayani, saya dari kelas 11 MP2 nomor absen 12. Halo, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Naswa Islami Zafira dari 11 MP2 nomor absen 22. Selamat kenal semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Leno Kalita, absen 23 dari kelas 11 MP2. Nama saya Uswatun Nikma dari kelas 11 MP2 nomor absen 33. Halo semuanya, kalian pasti tahu dong kalau rapat itu kadang bisa jadi momen yang penuh tantangan. Banyak ide, banyak usul, kadang juga banyak argumen. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat banget, yaitu budaya kerja di kantor. Oke teman-teman, kita udah siap buat rapat untuk event bulan depan kan? Di sini kita akan bahas segala hal yang perlu disiapin dari konsep, anggaran, hingga siapa yang bakalan menjadi MC. Baik saya sudah siapin beberapa ide untuk setiap event. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan ngumpulin pendapat dulu ya, biar semua orang bisa berbagi ide. Saya sih setuju sekali ya, kalau semua ide ditampung dahulu, biar kita bisa bikin event yang seru dan inovatif. Yang terpenting, semua merasa terlibat. Ya, benar banget. Saya yakin kalau semua pihak bisa menyumbang ide, hasil akhirnya bakal lebih oke. Setuju. Jadi, kita jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan atau nggak dihargai. Setiap kontribusi itu sangat penting. Oke, jadi sepakat ya, konsep acara, anggaran, semua harus dari hasil kolaborasi. Nah, sekarang soal pembagian tugas, saya rasa untuk Zara dan Dewi bisa tangani bagian promosi, dan untuk Tasya, kamu urus dekorasi, dan untuk Uswatun, kamu bisa bantu untuk koordinasi di hari H. Sound good guys, tapi setelah rapat selesai nanti, kita harus pastiin semua kembali ke tempatnya ya. Jangan sampai ada yang berantakan, apalagi kalau ada peralatan atau dokumen-dokumen yang berserakan. Kita akan menerapin 5R. Oh iya, benar banget. Kita harus terapkan prinsip 5R. Rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Dalam semua hal ya, kayak misalnya setelah rapat, semua dokumen dan yang kita pakai harus rapi dan terorganisir dengan baik. Betul, jangan sampai ruang kerja jadi berantakan setelah usaha. Kalau sudah selesai, kita harus pastikan semuanya kembalikan ke tempatnya masing-masing. Dan jangan lupa, kita juga harus rajin mengecek dan merawat semua peralatan kantor. Kalau ada yang rusak, langsung saja dilapori dan jangan ditunda-tunda. Nah, setuju banget. 5R itu bukan cuma untuk ruang kerja, tapi juga buat pola pikir kita. Kita harus menerapkannya secara konsisten. Jadi budaya kerja yang baik bisa sangat terjaga. Setelah rapat ini, kita harus pastikan ruang rapat ini tetap bersih dan siap dipakai untuk lain hari. Saya suka banget sama budaya ini. Jadi kerja tuh gak cuma soal tugas, tapi juga menjaga lingkungan kerja yang nyaman. Misalnya, kalau meja saya berantakan, saya jadi susah fokus. Tapi kalau meja saya rapi, semuanya terasa lebih nyaman dan tenang. Ya, dan itu mempengaruhi yang lainnya. Kalau satu orang menjaga bersama kebersihan dan kerapian kantor, ini juga bisa mempengaruhi suasana tim juga kan? Nah, makanya 5R ini penting banget. Bukan cuma untuk ruang kantor, tapi buat keseluruhan aspek kerja. Kalau ruangannya lebih bersih, semuanya jadi lebih nyaman dan ide pun bisa keluar lebih lancar. Dan yang lebih penting, dengan selalu menjaga kebersihan dan kerapian, kita juga memberi contoh yang lebih baik buat yang lain. Jadi, semua orang ikut merasakan manfaatnya. Keren banget teman-teman, saya setuju banget sama kalian. Jadi kita pastikan setelah rapat ini semua peralatan, dokumen, dan barang-barang lainnya dipastikan tertata dengan baik ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau kita semua disiplin, pastinya budaya kerja ini bisa diterapkan terus. Bukan hanya di kantor, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Karena semuanya sudah selesai, mari kita praktekkan 5R di ruang rapat ini langsung. Semua kita kembalikan ke tempat semula dan pastikan ruangan ini tersusun dengan rapi. Yuk kita mulai dari meja ini dulu ya. Semua kertas-kertas yang penting masih
langsung dibuang atau disimpan dengan rapi. Jangan sampai ada yang berserakan lagi ya. Peralatan presentasi juga jangan lupa disimpan. Kita harus selalu merawat alat yang ada supaya tetap bisa dipakai lain waktu. Dan jangan lupa juga setelah semuanya beres kita cek ulang seluruh ruangannya. Kalau ada yang perlu diperbaiki langsung dikerjakan ya. Nah, begitulah cara menjaga budaya kerja yang sehat dan produktif. Kecil sih, tapi dampaknya besar banget. 5R itu bukan cuma soal rapat atau meja kerja aja, tapi lebih ke cara kita menghargai waktu, ruang, dan orang lain. Semuanya jadi lebih mudah, lebih rapi, dan pastinya lebih nyaman. Kalau kalian di kantor atau bahkan di rumah, coba deh terapkan 5R. Nggak cuma bikin tempat kerja lebih nyaman, tapi juga bikin hati kita lebih tenang. Semuanya jadi lebih teratur dan kerja pun jadi lebih efektif. Ayo, siapa yang siap untuk lebih produktif dengan 5R?